Halo, Assalamualaikum. Apa kabar saudara semua? Apa kabar Sagittarius? Aduh, sorry ya Lur ya, saya baru bisa ngereading untukmu. Karena rotasi dalam readingan ini, Sagi itu belakangan urutannya. Oke, kita lanjutin lagi ya untuk readingan sebelumnya. Energi dalam waktu dekat sampai ke akhir bulan ini, ada petunjuk apa untuk Sagittarius? Oke. Lur, gimana Lur kabarmu Lur? Apa kamu baik-baik saja? Yuk absen dulu yuk kayak biasa ya. Dari kota mana, negara mana, sedulur yang hadir ke sini. Sagittarius. Wow. Jujur ya, saya dari mulai saya doa tadi sampai saya open kamera, saya ngerasa kok apa ya, hawanya tuh kayak ada agak-agak merinding gimana ya. Oh ya udah ya, mungkin karena cuaca bisa juga lah ya, kita berpikir positif dulu deh. Kayaknya ada hal penting ya, nggak tahu nih, saya nangkap ada sesuatu. Kan bener kan? Nyam. Lur, ini videonya akan berdurasi panjang ya. Sudah jelas ya, videonya akan berdurasi panjang. Jadi ya kalau kamu nggak suka dengan video-video yang panjang atau lama ya skip aja. Oke. Dan di readingan kali ini saya mau ngobrol dengan orang-orang Sagi yang dalam kondisi tidak baik-baik saja dalam dirimu. Lur, gini ya. Aduh, ini kemarin di readingan pertama banyak hal positif untuk Sagi. Cuman kayak biasa ya, positif negatif semua akan saya bahas di sini. Dan saya ngerasa kamu lagi nggak baik-baik saja, Sagi. Dalam dirimu ya, saya mau kupas tentang diri kamu dulu di sini, Sagi. Entah kenapa saya ngerasa emosional dalam diri Sagi sedang naik turun banget. Ya, nggak stabil banget. Saya ngerasa kamu cenderung agak sensitif ya. Ini diperhatikan, kedepannya kamu harus berhati-hati tentang dirimu sendiri. Oke. Dan oke lah, saya di sini juga nggak bisa menyalahkan kamu ketika kamu sensitif, emosi kamu nggak stabil. Saya paham lingkunganmu ya. Sekali lagi memang cukup banyak orang-orang Sagi ya di perjalanan di Agustus ini yang mau nggak mau harus menghadapi perubahan sifat, sikap, ataupun karakter dari orang-orang terdekat Sagi itu sendiri. Dan saya belak-belakan aja, banyak kebohongan. Kedepannya harus kamu waspadai, Lur, hati-hati ya. Kelihatan nggak kartunya ini? The Queen of Swords. Duh, pencahayaannya terlalu tinggi. Lur, hati-hati ya, ini tak kasih clue. Apa yang harus kamu waspadai ke depannya? Satu, tentang dirimu sendiri, ya. Yaitu emosi yang tidak stabil dalam diri kamu. Dan ini perlu kamu waspadai. Oke, memang segala sesuatu pasti ada penyebab. Dan memang penyebabnya banyak dari lingkungan atau orang-orang di sekitar Sagita yang kayak nguras energi kamu, nguras mental kamu bener-bener kayak kerasa chaos, capek gitu loh ya. Dan di sini perlu diwaspadai ya tentang emosi tadi ya. Emosi dan insecure
dalam dirimu, ya hal-hal negatif dalam dirimu ini perlu kamu waspadai. Kenapa? Karena ya tahu sendirilah, Sagi itu kalau lagi tersulut emosi, ini sangat menguras energi loh. Ya, ya saya tahu Sagi itu untuk di bulan ini berusaha untuk tidak pingin emosi, ya pingin baik-baik saja, pingin tenang, pingin sendiri. Cuman entah kenapa ya, saya ngerasa kamu lagi mau tenang dikit, ada aja yang gangguin, ada aja yang ngerecokin gitu loh ya. Jadi inilah yang membuat kamu jadi kurang stabil dan perlu kamu eh, waspadai adalah ingat ya, sebisa mungkin Sagi harus menstabilkan dirinya. Hati-hati dengan emosi kamu, please, karena ini sangat-sangat menguras energi kamu gitu loh. Kamu kalau udah selesai, ya udah emosi kamu udah dingin nih, kamu udah selesai emosi, kamu kayak ngerasa loyo gitu loh ya. Kamu ngerasa kayak berat banget dalam dirimu karena itu tadi sangat menguras energi. Ya, tahu sendiri kadang Sagi nih kalau lagi emosi dar dedor bener gitu. Nggak peduli apapun yang diucapkan tuh kayak nggak terkontrol banget dan terkadang kamu ngerasa ini kayak bukan dirimu gitu loh. Ya. Itu tadi mengenai diri kamu ya. Dan mengenai lingkungan dari Sagi memang jujur ya menyebalkan sih. Saya ngerasa banyak di antara orang-orang Sagi ini berada di situasi yang orang-orangnya sangat menyebalkan banget gitu. Tapi di sisi lain saya ngerasa banyak juga di antara Sagi yang ya udahlah, ya wis lah gitu. Ini Sagi-sagi yang dalam posisi sudah mengalami banyak kematangan ya. Mungkin yang cenderung sensitif, emosinya naik turun ini adalah orang-orang Sagi yang sedang berproses ya, atau yang mungkin kamu sedang diajarkan oleh alam ini agar kamu bisa lebih dewasa ke depannya. Wow, ya, aduh, ntar, sebentar ya lor ya. Jujur ya, memang ada hal penting yang harus kusampaikan di sini dan pesan penting untukmu. Tapi nanti dulu saya mau kupas dari bawah dulu ya. Oke, lanjut lagi ke depannya. Sagi, please pesanku untuk kamu sebisa mungkin ya mengalah demi sebuah kemenangan. Jangan terlibat konflik dan berusaha untuk menghindar semampumu. Ya apa ya, di sini saya ngerasa lingkunganmu ini memang ya ini bukan cuma Sagi aja sih, banyak kok di antara zodiak lain pun juga selama saya ngereading sampai ketemu Sagi. Memang situasi lagi panas ya. Bulan ini Agustus kan hawanya panas. Ya, hawa bulan ini panas. Jadi banyak banget orang-orang itu pada berubah dengan sendirinya tanpa mereka sadari. Dan ini sangat sangat mengganggu banget ya untuk orang-orang Sagi. Di kedepannya harus kamu waspadai banget tentang lingkungan kamu, orang-orang di sekitar kamu, dan please tolong kendalikan diri kamu sebisanya ya. Kemudian di sini Lur, nggak tahu ya, saya kayak ngerasa nyesek aja sih di sini ya. Saya ngerasa kamu kayak aku nih harus gimana lagi gitu loh ya. Bingung sih kadang ngadepin orang-orang yang ya di sekitar kamu, orang terdekat kamu tuh kadang kamu tuh bingung harus bagaimana, maunya dia itu gimana. Perasaan ya kamu sudah berusaha semaksimalnya, dan sisi lain saya ngerasa ada juga Sagi yang sedang kayak dipojokkan, disudutkan, atau ngerasa terhakimi dengan orang-orang di sekitarnya. Saya ngerasa banyak ada orang-orang ya di sekitar kamu itu kayak nyalahin kamu gitu loh. Apakah ini memang kamu yang salah atau mereka yang salah ya, I don't know tentang itu. Cuman kembali lagi kita harus berpikir positif terlebih dahulu. Ketika
ada orang yang menyalahkan kamu, ya terlebih dahulu kita harus koreksi dulu deh. Koreksi dulu, oh mungkin ada di antara diri kita ini tanpa kita sadari, ada sifat, ucapan yang sengaja atau tidak sengaja mungkin kurang baik sebelumnya. Bisa jadi tentang hal itu. Ya sebenarnya iya gitu loh ya. Sisi lain, em, ya karena memang mungkin orang itu iri sama kamu gitu, mereka nggak bisa menjadi seperti kamu, ya, sehingga mereka banyak menyudutkanmu, menyalahkanmu. Ya nggak tahu ya, di bulan ini memang banyak banget manipulatifnya orang pada berusaha untuk membenarkan diri masing-masing gitu loh ya. Dan memang situasinya agak panas di bulan ini, makanya saya banyak untuk ngasih renungan lah diri dengan kali ini agar semua Sagi bisa menghadapi segala sesuatu dengan jauh lebih baik lagi. Kayak gitu. Oke, hal positif untuk Sagi di sini satu ya. Yang kerasa banget dari mulai saya doa tadi, ada satu hal nih penting banget. Hal positif untuk Sagi ya. Dari tanggal 1 sampai ke akhir bulan ini, apalagi masuk di pertengahan bulan ini ya, dari mulai pertengahan ya 15 16 sampai ke 31 bulan ini, saya ngerasa alam sedang berpihak samamu. Artinya ya gini deh, tak kasih clue ya, kamu di bulan ini pengen tahu apa, pengen mengetahui apa. Kalau misalkan nih mungkin kamu ngerasa, ya nggak tahu ya, feeling Sagi tajam loh, saya belak-belakan, sorry, saya tidak mendukung Sagi, saya tidak ngunggul-ngunggulin Sagi, ya kalian tahu sendiri saya netral orang ya. Kalau memang Sagi ada yang salah pasti tak tegur gitu kan, kayak biasanya ya. Nah, di minggu-minggu terakhir atau kedepannya, saya ngerasa kamu lagi tajam banget, feeling kamu tajam, intuisi kamu tuh tajam gitu loh. Cuman terkadang ya ada di antara kamu itu ngerasa kira-kira bener nggak ya gitu, kayak belum apa ya, hmm, ketika kamu punya feeling, kamu punya intuisi kamu yang cukup kuat ya, kamu ngerasa ada sesuatu yang janggal, entah itu di diri pasanganmu, temanmu atau siapapun gitu yang berkaitan sama kamu, atau kamu kayak ngerasa dibohongi, kamu tuh kayak kenceng gitu loh kekuatan batin kamu, cuman terkadang kayak belum bisa ngepasin gitu loh. Jadi kamu butuh kayak dukungan orang lain. Bener nggak ya apa yang gue pikirin? Bener nggak ya feelingku ini? Terkadang tuh kayak gitu. Ya it's okay ya. Mungkin butuh waktu lah ya untuk ketajaman lebih tajam lagi gitu loh. Nah, tadi saya ada menyebutkan tentang kamu butuh apa, kamu mau apa, kamu pengen tahu apa di bulan ini. Kamu fokusin deh, ketemu kok. Dan kedepannya ya, selain dari feeling diri kamu yang kuat sebenarnya, entah kamu ya, saya nggak tahu ya, kamu ngerasakan hal itu atau nggak tahu ya, gitu. Cuman jujur saya memang ngerasa banyak banget di antara Sagi yang lagi naik nih ya, ketajaman batinnya lagi pada naik gitu loh. Jadi, em, misalkan ya ada orang di sekitar kamu itu, ya mereka mau ketawa hahihi sama kamu, ya kalau memang tujuan mereka nggak baik, atau misalkan nih orang ini pernah membicarakan kamu, atau di bulan inilah dia dia ini ngomongin kamu di belakang. Walaupun di depan Sagi ini orang hahaha ketawa-ketawa, batin atau perasaan Sagi nggak bisa dibohongi. Ngerasa, bisa kayak ngerasakan ini orang kayak nggak baik lah, ini orang kayak something dengan diriku lah gitu loh. Ada nggak di antara kamu yang berada di posisi itu gitu loh? Itu ya. Kemudian alam di bulan ini kenapa saya katakan berpihak? Karena banyak hal yang akan ditunjukkan, termasuk hal-hal yang mungkin selama ini tersembunyi di belakang kamu. Ya itu tadi, makanya tadi saya katakan banyak kebohongan, dan banyak juga yang akan kebongkar di separuh bulan ini gitu loh ya. Dari tanggal 15 sampai 31 ya lo amati sendiri, saya ngerasa banyak kebohongan yang akan terbongkar. Dan ini vice versa, artinya bisa Sagittarius, bisa orang di sekitar Sagi atau orang yang berkaitan dengan Sagi gitu loh. Ya, hati-hati lo ya di sini. Makanya
jujur itu ya berusaha untuk belajar jujur gitu loh. Lu menyembunyikan kebohongan, kebusukan lu, ya lu akan kebongkar dan lu nggak usah marah kalau itu akan kebongkar gitu. Ya, logikanya memang nggak akan nyampe. Lu berpikir pakai logikamu nggak akan ketemu. Bagaimana dia bisa tahu kebohonganku gitu loh. Oke, ketika lo berpikir dengan logikamu kayak gitu ya monggo silahkan. Tapi kekuatan alam tidak ada yang bisa mengalahkan. Sekuat apapun logikamu, kalau alam sudah berkehendak kun fayakun apapun jadi gitu loh. Ya. Dan kebohongan ini akan kerasa banget gitu dan banyak petunjuk yang akan mengarahkan tentang sesuatu yang disebut bohong ini gitu loh ya. Makanya Sagi, pesanku, please bulan ini kencengin ibadahmu, spiritualmu. Udah cuman itu. Agar apa? Satu ya, semakin kuat nih ketajaman feelingmu. Kemudian alam semakin kuat berpihak sama kamu gitu loh. Kalau ada yang mau jahat sama kamu atau kamu dibohongi, itu kayak langsung ketemu tanda-tandanya gitu loh. Petunjuk-petunjuknya tuh bisa kayak bisa kamu temui gitu loh. Kebuka dengan sendirinya. Ya, itu sih sisi positifnya. Oke, lanjut lagi kalau bicara tentang kerezekian, ini agak berbeda sih ya. Saya ngerasa kurang apa ya? Kerezekian kamu di separuh bulan ini kurang greget, gitu loh. Ya, ada penyebabnya, ada faktornya. Ya, ini tentang dirimu lagi sekali lagi. Makanya di awal tadi saya tegaskan hati-hati dengan sifatmu, ya, gitu. Hati-hati dengan emosionalmu, hati-hati dengan sensitifmu. Ini akan sangat mempengaruhi rezekimu. Ya, kalau perasaanmu, pikiranmu rame kayak pasar malam, ya, kemudian hawanya itu kayak panas, dipenuhi kebencian, rasa takut yang berlebihan, ya, emosimu nggak stabil, itu akan mempengaruhi rezekimu, lur. Percaya nggak percaya, lu amati sendirilah. Ya, cuman kalau kamu bisa berdamai dengan dirimu, berdamai dengan keadaan, belajar menerima kenyataan, ya, kamu belajar untuk menenangkan dirimu, itu rezeki itu juga kerasa jauh lebih lancar gitu loh, bro. Ya, makanya tadi saya katakan, pondasimu adalah spiritual, ibadahmu. Kamu butuh itu. Real, kamu sangat membutuhkan itu. Nggak percaya kamu jalanin aja lah. Coba dah. Nggak rugi kok, serius, ibadahmu. Untukmu sendiri kok. Saya di sini bukannya ceramah atau apa enggak, saya cuma ngingetin doang gitu loh. Toh ya juga untukmu sendiri kan. Kalau baik ya untukmu gitu loh, bukan untuk saya. Ya, ayo. Ya, kenapa situasi tidak penuh dengan ketidakpastian di kedepannya ini gitu loh, ya. Nah, tadi ada kaitan tentang alam ini berpihak sama Sagi, ya. Tadi juga saya katakan lu butuh apa, lu mau apa gitu loh. Ya tinggal lu berkoneksi dengan alam itu. Caranya gimana? Dengan meditasi, ibadah yang sungguh-sungguh. Udah, lu mindset lu dirubah gitu. Lu harus yakin bahwa rezekimu besok itu lancar, besoknya lancar, besok lancar, terus kayak gitu. Bermindset yang positif, kemudian ketenangan hatimu, ya. Jangan overthinking berlebihan lagi, please lah. Dan satu hal lagi dalam perjalananmu ke depannya, jangan gampang terburu-buru. Sesuatu yang kamu inginkan cepat selesai, ini harus cepat. Semakin sesuatu itu kamu inginkan cepat terjadi, semakin lambatlah kejadian itu. Ya, gitu loh. Makanya di sini perlu kestabilan tingkat tinggi ya. Saya nggak tahu. Itu penting banget gitu. Saya ngerasa memang Sagi lagi agak goyang nih secara perahu tuh, ibarat perahunya agak goyang ke sana sini kayak gitu loh. Ya, please gitu. Kalau bicara rezeki sebenarnya rezekimu bagus, cuman banyak juga yang ngerasa rezekinya kok begini, kok begitu, kok sulit banget, kok serasa tertekan banget, terikat banget, bla 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 bla. Ya, itu tadi. Ya, sadar atau tidak sadar, dari dirimu juga sangat berpengaruh tentang rezeki itu sendiri, lur. Ya, oke, lanjut lagi. Dan sekali lagi ya memang Sagi harus pintar-pintar
untuk menstabilkan diri, karena pengaruh lingkunganmu juga saya kerasa kuat banget dari pengaruh lingkungan ya, orang-orang di sekitar Sagi. Jadi ya ketika Sagi saat ini orangnya sensitif lah, sebenarnya bukan sensitif ya, ini tak kasih tahu ya, Sagi itu orangnya spontanitas gitu. Jadi Sagi itu kebanyakan ya orangnya reaktif gitu. Jadi apa yang sedang dirasakan Sagi di saat itulah dia akan berekspresi gitu. Contoh, Sagi kalau kesel sama orang itu nggak bisa nutupin, pasti kelihatan dari raut wajahnya, dari gesturnya, ya mimik wajahnya, gerak tubuh itu semua kebaca, semua kelihatan, nggak bisa ditutupi, gitu. Sangat mencolok kalau nggak suka sama orang. Nggak usah guyang-guyu lur, iya kan? Nah, itu satu. Ya, nah kemudian ya ini sebagai pesan aja sih, mungkin ada yang kepo sama Sagi, pengen tahu Sagi ini gimana gimana ya bulan ini ya, tak kasih tahu aja sih. Gitulah Sagi itu orangnya ya, reaktif. Jadi kalau nggak suka ya memang kelihatan banget gitu. Itu bukan berarti Saginya tuh wah sensitif emosional, enggak. Karena Sagi lebih mengikuti irama dirinya, nalurinya gitu, instingnya gitu ya. Jadi spontanitas tadi loh ya. Makanya terkadang ya gitulah kalau Sagi sudah marah ya. Ini bisa benar-benar nusuk banget nih kalau Sagi marah. Dari segi kata-kata sudah sangat menusuk. Gitu. Jadi ya jangan jangan senggol-senggol Sagi lah di bulan ini, lu bakal sakit hati gitu loh, Bro. Karena tajam gitu. Apa yang dikatakan Sagi ini tajam gitu. Karena itu tadi spontanitasnya ya. Jadi kemudian dari Sagi sendiri saya mau kasih pesan juga ya, bahwa hati-hati dengan ceplas-ceplosnya gitu ya. Ya itu aja sih. Karena kamu harus paham dengan siapa kamu bicara, lawan bicaramu itu bagaimana. Karena tidak semua orang bisa menerima ceplas-ceplosmu gitu. Kalau dari sudut pandang saya ya, menurutku positif karena kamu orangnya tuh sebenarnya realistis gitu, ya, sangat realistis banget gitu. Jadi apa yang lo rasakan ya itulah yang akan lo ekspresikan dengan orang tersebut atau orang yang berkoneksi sama kamu. Jadi nggak ada nutup-nutupi. Cuman itu tadi lawan bicaramu aja yang mungkin orangnya sensitif lah atau gampang tersinggung lah gitu loh. Jadi menilai kamu tuh selalu buruk gitu loh. Ya, sehingga tadi juga saya sebutkan bahwa banyak lingkungan Sagi yang kayak neken atau nyalahkan kamu gitu loh. Ya, gitu. Jadi ya diolak-alik lagi ya nantinya di sini lor gitu. Lanjut ya. Hal penting yang akan saya bahas di sini yaitu tentang satu, saya belak-belakan aja ya. Ini vice versa. Ya, bisa Sagi, bisa pasangan Sagi, yaitu tentang perselingkuhan. Udah deh, kalau memang lu sayang dengan pasangan lu masih cinta sama dia, ya lu jangan aneh-aneh lah gitu loh. Kalau lu nggak suka, balikin ke orang tuanya atau lu putusin lah. Jangan lu ngambang kayak gini. Dan ketika lu sembunyi-sembunyi dari seseorang ini orang kan tahu. Tadi saya katakan, alam itu berpihak. Makanya tadi juga saya katakan, lu butuh apa? Meditasi lah ya. Mintalah dengan semesta, lu akan dibuka kok. Termasuk kebohongan dia. Saya belak-belakan aja ya. Ini baru disagi loh. Dari saya start, saya bacakan dari Libra ya sampai ke rotasinya ketemu Sagi lagi di sini. Ini baru Sagi yang saya tegaskan bahwa memang ada orang ketiga di hubungan ini. Tapi apa yang saya sebutkan di sini, please tolong kamu cerna dulu. Jangan bawa telan mentah-mentah, harus disaring dulu, harus difilter dulu, dan kamu amati nantinya. Oke, itulah. Dan tentang orang ketiga ini adalah suatu hubungan yang sebelumnya memang sudah ada track record itu. Ya, sudah ada ya apa ya, memang pasangan kamu ini agak nakal lah gitulah bahasanya gitu loh. Dan ini ngulah lagi gitu. Dan ya tahu sendirilah ya. Dia berusaha menutupi segala sesuatunya ini. Jadi kayak apa ya? Kamu tuh tahu bahwa dia itu menyembunyikan sesuatu. Tapi dia tuh ngeles, dan karena tadi saya katakan Sagi itu punya ketajaman batin, intuisinya kuat.
Jadi mau pasangannya ini mengatakan tidak, aku nggak selingkuh kok, aku nggak bohong kok, bla bla. Percuma, hatinya Sagi ini kenceng gitu loh. Makanya Sagi ini akan terus menekan, akan terus menusuk sampai lu ngaku gitu loh. Kalau lu nggak ngaku ya Sagi akan berusaha untuk membongkar ini semua nantinya. Oke, kayak gitu sih. Jadi hati-hati dengan orang ketiga ya. Mungkin ada di antara kamu yang lagi main dengan orang ketiga ini dengan alasan aku cuma curhat ke emas sama dia mas gitu. Aku cuma cerita-cerita doang kok gitu. Saya nggak mungkin lah punya hubungan sama dia gitu. Ini lagu lama lah gitulah ya. Alasan-alasan klasik banget lah gitu. Kamu sama pasanganmu lagi ribut, lagi berantem, ya pelampiasanmu ke orang ketiga tadi dengan alasan ceritalah, curhatlah, lah, telah meleteng lah, ya. Ingat loh, cinta tumbuh karena adanya kenyamanan. Gitu. Mau beralasan apapun, ya tetap salah gitu. Udah, lu salah ya harus terima karma nanya. Karma itu akan datang kok. Real, ya. Oke lanjut lagi di sini. Kemudian di dalam perjalanan hubungan Sagi ya kayaknya penuh dengan kontroversi dan drama ya. Drama pasanganmu. Aduh. Ya, aduh pokoknya. Dan saya kembali ke Sagi dulu dan lu harus sabar dulu ya. Lu harus tenang dulu ya. Mungkin lu bosan dengerin kata-kata sabar dari saya di sini. Cuman saya yakin lah ketika kamu bisa menerapkan makna sabar sebenarnya lu akan beruntung banget dah. Kayak gitu. Oke. Kemudian gini ya, ada hal yang sangat menyayat sebenarnya, cukup menyakitkan adalah ada seseorang di sini mau nggak mau bertahan dengan rasa sakit. Itu, saya nggak tahu. Kamu ngerasa kamu bertahan ini karena terpaksa. Mungkin karena anak lah, atau keluarga lah, atau apa, atau mungkin kamu ngerasa karena dia baik, atau mungkin kamu ngerasa bahwa kamu punya keyakinan bahwa dia nanti akan menjadi orang yang jauh lebih baik, kamu punya keyakinan dia akan berubah sehingga lu mau nggak mau bertahan di sini. Tapi entah kenapa kamu bertahan pun juga hatimu nggak bisa bohong, lu sakit, Lur. Ya, sederhana aja lah, tak kasih clue ya untuk kamu yang saat ini sedang berada di posisi bertahan, sakit, pergi pun juga sulit. Mau pergi tapi masih cinta banget, masih sayang banget, dilema kan. Aduh, pokoknya nggak enak banget ini ya. Satu hal aja, tak kasih clue ya. Ya, bertahanlah karena Tuhan yang Maha Esa. Serius. Apalagi untuk kamu yang sudah nikah ya, please. Bertahanlah karena Tuhan yang Maha Esa. Ingat ketika kamu ijab kabul, ketika kamu menikah dengan dia, ya, kamu bersaksi itu dengan Tuhan, bukan dengan orang di sekitarmu, bukan dengan keluargamu. Di waktu kamu ijab kabul dulu, itu enggak, kamu bersaksi kepada Tuhan, mau itu cowok mau itu cewek sama, kamu bersaksi, bersumpah di depan Tuhan. Jadi bertahanlah karena Tuhanmu saat ini ya, kayak gitu. Dan sajadahlah tempatmu, bertuju. Oke, lanjut ya. Lanjut lagi di sini untuk Sagita yang single, saya belak-belakan aja. Kalau ada yang deket sama kamu atau mungkin kamu mau deket sama seseorang di sini, satu hal aja, kamu harus gali latar belakang dalam arti statusnya. Ini dia nih single bener atau enggak? Itu aja. Saya ngerasa kebohongan tadi loh, Lur. Ya, cluenya tuh di situ. Oke, dan yang selanjutnya adalah ini ada energi vice versa lagi ya untuk hubungan Sagi. Ini bisa Sagi, bisa atau pasangan Sagi yang punya plan, mau serius. Ngajak serius nih ya, ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan. Mungkin sudah ada nih omongan ke situ ya, entah itu dari kamu atau pasangan kamu, vice versa. Cuman saya ngerasa ada keraguan di situ. Saya nggak tahu, saya menangkap adanya keraguan gitu. Ya, sebenarnya kabar yang bagus loh ya. Oh, pasanganmu pengen ngeseriusin kamu, pengen ngajak nikah. Atau mungkin mau ngenalin kamu ke keluarganya dia.
atau mungkin saling kenal keluarga, mau lamaran atau apapun itu, ke sesuatu yang lebih serius tadi. Cuman entah kenapa saya ngerasa kamu ada kayak sesuatu yang menahanmu gitu loh. Seperti kamu itu disuruh berpikir, kamu disuruh ngerenung dulu, kamu disuruh bener-bener mantepin hatimu, ya. Dan saranku jangan buru-buru dah, ya. Jangan buru-buru ngambil keputusan untuk serius dulu, karena kamu perlu ketenangan dulu, kamu koreksi dulu. Dan kalau kamu masih bingung, ya, ini serius atau enggak nanti sama dia, kamu yakin atau enggak sama dia, satu aja pesanku, di jam 12 malam sembahyanglah sesuai dengan ajaran agamamu dan minta petunjuk sama alam ini. Apakah dia jodohmu? Kalau memang dia jodohmu, mintalah dipersatukan dengan cara Tuhan yang baik. Kalau memang dia bukan jodoh, mintalah dijauhkan, dipisahkan dengan cara Tuhan yang baik. Udah, itu aja. Lu jalankan mulai, ya kapanpun kamu dengarkan video ini sampai akhir bulan ini. Kamu terus kencengin ibadah malam. Ketemu kok petunjuk itu nanti. Petunjuknya tuh dari mana? Satu nih, paling kerasa dari dirimu sendiri. Ya, jadi keyakinanmu tentang pasangan kamu ini akan menguat ke satu sisi nantinya. Kalau saat ini kan kayak ngambang ya, pengen serius tapi ragu, antara ragu dan tidaknya ini masih ngambang. Cuma nanti kalau memang petunjuk itu sudah datang, kamu bisa lebih condong ke satu sisi. Misalkan nih ya, kalau memang dia bukan jodohmu, perasaanmu tuh semakin menguat untuk tidak bersama dia, gitu. Cuman kalau memang dia jodohmu, entah kenapa batinmu tuh kenceng banget, gitu, sama dia. Dan ketika kamu amati, ya, segala sesuatu, masalah demi masalah tuh seakan-akan selalu bisa dilewati bersama dia. Insya Allah deh. Coba nanti dia amatin ya. Saya cuman bisa kasih gambaran doang sih, Lur. Oke. Oke, ini aja sih yang bisa saya bahas ya untuk Sagi. Sebenarnya pengen panjang lagi sih saya ngobrol sama kamunya, cuman ya udahlah, durasi ya, nanti pada komplain kepanjangan videonya. Ya gimana, menitnya udah kelihatan tuh di thumbnail juga udah kelihatan sekian menit, kok ya masih komplain. Cuman nggak tau lah. Los lah ya. Lo mau suka dan tidaknya, I don't care lo. Ya inilah yang bisa saya sajikan. Ini yang bisa saya sampaikan untuk semuanya. Ya kalau ada nilai plusnya, positifnya ya lo ambil aja. Kalau ada yang negatifnya lo buang aja. Udah gitu aja sih. Oke Lur, kita jumpa lagi di next time. Habis ini kita akan bahas untuk bulan berikutnya lagi ya. Jadi 1 bulan 2 kali reading di sini. Oke. Sehat-sehat ya Lur ya, please jaga kesehatanmu lo ya. Tolong ya, terutama bagian kepala ya, tolong bagian kepala itu dijaga kesehatannya. Kamu rawan pusing ya, fisikmu juga ini kayak rawan demam ini nantinya. Ya mungkin karena faktor alam, satu ya karena cuaca lagi nggak kondusif. Yang kedua bisa karena dirimu sendiri, yaitu pikiran, emosi yang naik turun banget, yang kemudian sifat-sifatmu yang mungkin tidak stabil tadi loh. Ya makanya please tolong semua Sagi jaga kesehatan kamu sampai akhir bulan ini ya. Oke Lur, bye bye.